Selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan membuat sebuah presentasi pendek mengenai apakah a day atau satu hari. Mungkin ini pertanyaan yang sangat sederhana sampai seorang bisa berpikir, apakah tidak tahu orang satu hari itu apa? Namun ini adalah suatu pertanyaan mendasar yang perlu kita tahu standar Alkitabnya apa. Ya. Apa standar Alkitab dari satu hari? Untuk itu kita mulai. Selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan membuat suatu pelajaran pendek mengenai apakah a day. Apa yang dimaksud dengan satu hari? Pertanyaan yang sangat sederhana, dan kita mau lihat prinsip Alkitab serta aplikasi kepada kita. Apa maksudnya a day, satu hari? Oke. Ayat pertama akan kita baca di di Kejadian 1 ayat 3. Dan Tuhan berfirman, "Let there be light." And there was light. Jadi, hari pertama itu Tuhan berfirman, jadilah terang, dan terang pun jadi. Ya. Jadi, itulah gambarnya. Tiba-tiba dari gelap, terjadilah terang. Lalu ayat selanjutnya, di ayat 4, "And God saw the light." Tuhan melihat light itu, "and it was good." That it was good. Baik adanya. Dan Tuhan divided the light from the darkness. Memisahkan light itu dari kegelapan. Jadi, mungkin kita gambar begini ya. Light di satu bagian, darkness di satu bagian. Kemudian ayat 5 dikatakan, "And God called the light day." Nah, bagian yang ada light-nya itu Tuhan sebut sebagai day atau hari. Ya. And the darkness he called night. Dan yang gelap itu dia sebut night, malam. And the evening and the morning were the first day. Dan petang dan pagi itulah the first day. Jadi, ini yang bagian light-nya disebut day, darkness-nya disebut night, lalu evening and morning. Evening and morning apa ini? Inilah yang disebut first day. Jadi kalau kita lihat sini, ya, mari kita lihat lebih detail lagi. Jadi dalam apa itu a day? A day itu harus ada bagian satu evening, satu morning. Yang satu evening itu adalah bagian gelap, lalu bagian day-nya adalah satu morning. Jadi ada satu evening, satu morning, itulah hari. Nah, ini prinsip yang sangat sederhana tapi sangat penting. Kita tahu ada yang mengajarkan sekarang satu hari itu cuma dihitung morning-nya saja. Malamnya tidak hitung. Sedangkan satu hari itu satu evening. Harus ada evening dulu, baru ada morning-nya, baru ada satu hari. Ya. Jadi satu hari itu lengkap satu evening, satu morning. Bukan satu morning, satu evening, tapi mulai dengan evening. Satu evening dan satu morning. Ya. Satu darkness, satu light, menjadi satu hari. Oke, saya rasa itu jelas ya. Jadi, apa aplikasi rohaninya?
Apakah ada aplikasi rohani? Ada. Dan aplikasi rohani itu dijelaskan oleh Yesus sendiri. Untuk itu kita akan baca Yohanes 11 ayat 9 sampai 10 ya. Ini adalah pernyataan daripada Yesus sendiri. Yohanes 19 ayat 11 ayat 9 sampai 10. Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam sehari? Barang siapa yang berjalan di dalam hari, ya, dia tidak akan stumble. Stumble itu jadi jatuh ya. Dia tidak akan, ya kalau kita jalan kena batu, kita bisa tergelincir dan jatuh. Stumbleth, ya. Stumbleth not, tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ada terang di dalam dunia ini. Tetapi seorang yang berjalan dalam night atau dalam kegelapan, dia akan stumble, dia akan terjatuh. Kenapa? Karena tidak ada terang kepadanya. Perhatikan, Yesus katakan, seorang yang berjalan di dalam hari, dia tidak akan jatuh karena dia melihat terang, light of this world. Ada light of this world. Jadi of this world itu terang di dalam dunia ini. Oke. Apa yang dibilang tentang day, ya? Yang dibilang tentang day yang ada bagian terangnya ini 12 jam dan dia stumbleth not. Sedangkan yang dalam kegelapan dia akan stumble. Oke. Lalu apa lagi yang akan kita lihat? Kita akan lihat ini kita aplikasikan dengan Matius 20. Wah, ini salah. Oke, sorry. Harus maju lagi ini. Oke. Matius 20 ayat 1 sampai 8. Nah, ini berbicara tentang jam-jam dalam sehari, tapi aplikasi rohaninya. Ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi, kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah, pagi-pagi benar. Ayo, pergi. Cari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi ada kerja. Ayo, silakan kerja. Mulai pagi-pagi benar di kebun anggur. Lalu kira-kira pukul 9, nah jadi pertama pagi-pagi benar, kemudian jam 9 ya. Pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Nah, jadi kita lihat ya, ada jam-jam yang diberikan sini. Pagi-pagi benar, pukul 9, pukul 12, pukul 3 petang. Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, jadi pagi-pagi benar sampai malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, ini adalah perumpamaan yang kita mau kejar cuma jam-jam kerjanya. Ya. Jadi ini yang saya akan gambar. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan tadi, mulainya pagi-pagi benar.
Jadi pagi-pagi benar itu pada waktu malam selesai, mulai pagi-pagi benar. Jadi pas mulai matahari, kita taruh pekerja di situ. Lalu, nah bahasa Inggrisnya dibilang early morning, pagi-pagi benar. Kemudian bahasa Inggrisnya bilang the third hour, jam ketiga. Ya. Jadi bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan jam ke-9. Mereka sudah menginterpretasi. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya jam ketiga. Lalu jam ke-6 katanya. Atau jam 12. Lalu jam ke-9 atau jam 3. Lalu ini 11th hour ya, salah belum sempat diperbaiki, itu 11th hour, jam 5. Lalu bahasa Inggrisnya at even. Jadi early morning sampai at even, hari malam. Jadi pekerja, orang yang mencari kerja ini, ya, raja yang mencari pekerja di kebun anggurnya, ya seorang raja atau seorang apa tadi dibilang ya, mencari pekerja di kebun anggurnya ini dilambangkan dengan orang-orang yang bekerja selagi daytime. Kenapa? Karena di malam hari tidak ada yang bekerja lagi. Nah, Yohanes 9 ayat 46 katakan, ini Yesus yang berbicara. Masih ingat ceritanya pada waktu murid-murid Tuhan Yesus dan orang bertemu, mereka lagi berjalan dengan Yesus, mereka bertemu orang yang buta. Lalu murid-murid tanya, siapa yang salah? Yang salah ini orang butanya atau orang tuanya? Dan Yesus berkata, bukan salah siapa-siapa. Ya. Kenapa? Nah, ini dia. I must work the works of him that sent me. Aku harus melakukan pekerjaan dari dia yang mengutus atau mengirim aku. While it is day. Nah, itu dia. Jadi, Yesus sendiri yang berkata, aku harus bekerja selagi masih day. Kenapa? The night cometh, pada waktu malam tiba, no man can work. Lalu dia katakan, as long as I am in the world, I am the light of the world. Selagi aku di dunia ini, akulah terang dunia. Jadi, bagian day yang diumpamakan sini adalah jam pekerjaan Tuhan. Apakah jam pekerjaan Tuhan? Ini adalah jam Tuhan mau mencari orang untuk bekerja di kebunnya, yaitu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia. Jadi Tuhan, ini kalau bicara Tuhan mempekerjakan orang, atau Tuhan punya orang-orang yang bekerja untuk dia, selama Tuhan masih bekerja di dunia ini, ada pekerjanya. Dan siapakah? Oke, jadi pertanyaannya, siapa pekerja Tuhan yang Tuhan pilih pertama? Jadi ini secara historis, kita tahu ya, bahwa yang Tuhan pilih pertama adalah bangsa Yahudi, the Jewish nation. Mereka lah umat rajani, ya, imam rajani. Mereka itu adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri, dipilih oleh Tuhan, dan mereka buat perjanjian waktu keluar dari Mesir. Ya, I am the Lord thy God that take you out of Egypt. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Egypt. Lalu dikasih 10 hukum kepada mereka. Dan mereka berjanji, mereka akan menuruti hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu menuruti hukumku, kamu adalah umatku. Ya. Dan dikasih semua, dia punya persyaratan dan dia punya janji kalau
dan dia punya reward kalau mengikuti hukum Tuhan. Tapi kita tahu mereka lah yang akhirnya memakukan Tuhan. Kok bisa ya bangsa pilihan sendiri yang muka dengan muka diberikan kepada mereka 10 hukum ya, kepada Musa, dan bangsa itu melihat dari kejauhan, dari bawah gunung, melihat thunderings, lightnings, earthquake. Mereka lihat, aduh, luar biasa. Mereka takut pada saat Tuhan berbicara. Mereka tidak sanggup mau menghadapi, ya, karena Tuhan yang Maha Suci ini tidak bisa di-approach. Dan Musa pun harus tidak bisa lihat. Waktu dia minta, show me thy glory, kamu nggak bisa, kamu hanya bisa lihat bagian belakangku saja, ngintip dari balik celah batu. Inilah bangsa pilihan Tuhan yang akhirnya bertanggung jawab untuk menyebabkan Yesus disalibkan. Karena mereka tolak dia, salibkan dia, ya. Sehingga Yesus memilih siapa? Dia memilih 12 murid. Dan dari 12 murid itu satu menjadi pengkhianat, tapi dia diganti. Dan dari 12 murid ini menjadi 70, dan akhirnya lebih banyak menjadi jemaat orang-orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Mula-mula meninggalkan, dan Yesus meninggalkan ini bangsa Yahudi. Kita tahu persisnya secara kronologis. Kita tahu Yesus meninggalkan mereka pada waktu Stefanus dilempari batu. Ini di ujung daripada 490 masa probation ketiga. Yesus meninggalkan untuk terakhir kali. Sudah, kamu udah bangsa yang ditolak. Kamu tidak bisa jadi terang dunia. Tapi secara individu masih bisa. Tapi secara bangsa selesai. Dan yang dibangkitkan adalah, pertama adalah gereja apostolik. Ya. Gereja apostolik ini adalah gereja mula-mula ini Efesus. Dan kita tahu Efesus ini gereja yang murni, dilambangkan dengan gereja yang berwarna putih. Ya. Kemudian gereja yang berwarna putih ini menjadi gereja warna merah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang teraniaya. Dan setan mau menganiaya mereka supaya mereka bisa meninggalkan mereka punya pengakuan. Tapi lebih dianiaya, mereka lebih gigih. Ya, itu di zaman Smyrna. Dan setan harus ganti siasat. Ini kalau saya aniaya terus, betul mereka jadi kecil, tapi kegigihan mereka mempertahankan itu bagaikan bibit untuk membuat orang lebih semangat untuk bela kebenaran. Jadi gantilah siasat. Smyrna yang warna merah ini kemudian menjadi gereja yang warna hitam. Kita tahu gereja yang warna hitam itu adalah gereja Pergamos, di mana itu adalah zaman di mana ada Konstantin. Ya. Konstantin masuk Kristen dan dia bawa masuk kekafiran ke dalam gereja. Dan ada dua macam grup yang mempertahankan dan grup yang bilang jangan, kalau kita kasih masuk dia, kita akan hancur. Dan mereka yang sebagian bilang, ini orang mau bertobat, kenapa tidak dikasih masuk saja? Nanti kan bukankah kita sering lihat itu prinsipnya dalam jemaatnya? Nah, enggak apa-apa, nanti kita ajar dia. Nanti kita
kasih dia bertobat. Sebaliknya, apa yang terjadi? Bukannya bertobat, malahan dia yang menghancurkan jemaat Tuhan itu menjadi jemaat Pergamos, yaitu jemaat yang berkompromi, warnanya hitam. Dan sudah warna hitam, matilah jemaat itu. Ya. Jemaat yang mati adalah jemaat Tiatara. Kita tahu Tiatara ini adalah jemaat keempat, yaitu Papal Rome. Dan Papal Rome ini selama 1260 tahun. Lama sekali. Nah, untuk 1260 tahun kurang lebih, ya, umat Tuhan teraniaya, harus lari ke gunung-gunung, mereka hanya sangat sedikit, dan kebenaran Tuhan diinjak-injak, sudah habis. Kebenaran Tuhan itu tidak ada yang kenal lagi. Kalau yang kenal itu harus lari. Orang-orang Waldensi, orang-orang Huguenots, mereka lah yang harus lari ke gunung-gunung untuk mempertahankan. Kecil saja jumlah mereka. Ya. Nah, tapi sebelum berakhirnya 1260, Tuhan sudah menggerakkan. Ya. Jadi kita tahu siapa yang Tuhan gerakkan. Nah, Tuhan sudah menggerakkan orang-orang untuk reform ya. Jadi orang-orang ini akan kita sebut sebagai jadi orang bangsa Yahudi itu ada orang Kristen, ya. Tadi itu orang Kristen itu mulai dari pengikut Yesus, ya, yang dari zaman Efesus tadi, ya. Jadi saya terlambat kasih lihat dia punya slide itu. Lalu ini kita sudah sampai pada the 6th hour, jam 12. Jadi jam 12 itu siapa punya bagian? Sekarang orang Kristen yang mula-mula itu sudah mati di zaman siapa? Di zaman kegelapan. Dan ada orang kecil, sangat kecil, tapi sebagai satu jemaat ini Tuhan harus timbulkan satu jemaat yang baru. Dan kita tahu mereka itu adalah Kristen Protestan. Jadi orang Kristen Protestan itu adalah yang ketiga. Jadi bangsa Yahudi, lalu the Christian churches, lalu the Christians who remain Christian. Ya, jadi orang Kristen, lalu Kristen Protestan ini adalah mereka yang protes. Mereka protes kepada siapa? Mereka protes kepada yang tadinya ngaku Kristen, kamu udah nggak Kristen lagi. Tapi yang Kristen Protestan ini, kita tahu mulainya dari Luther, ya. Sebelum Luther sudah ada lagi orang-orang, tapi Luther lah orang pertama yang protes, ya, secara besar-besaran, ya. Kristen protes, dan kita tahu ini baru-baru ini udah genap 504 tahun, ya. Dan dia tahun 1517, sekarang 2021, jadi udah 504 tahun, dan kita tahu pada genap 500 tahun mereka bilang Kristen Protestan sudah mati. Kenapa? Iya, memang sudah mati karena sudah bersatu. Protestan itu padahal matinya sudah lama. Bagi kita yang belajar nubuatan, kita tahu Kristen Protestan ini menolak pekabaran malaikat pertama, dan mereka punya waktu matinya itu adalah pada waktu First Angel's Message ditolak, yang nanti kita akan lihat sebentar. Jadi Tuhan bangkitkan orang William Miller, yaitu orang-orang pergerakan Advent mula-mula, untuk mari kita harus tetap protes. Malahan kita harus lebih banyak protes lagi, karena kita harus keluar dari masa kegelapan yang banyak sekali kekeliruan. Jadi itulah orang Advent adalah orang jam berapa? Jam 3, yaitu the 9th hour. The 9th hour itu adalah orang-orang Advent yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, yaitu dunia inilah kebun anggur Tuhan, untuk menjadi terang dunia. Ya. Dan awalnya kita tahu orang Advent
protes, tapi dengan sangat menyesal ya. Kalau ikut dari jamnya Tuhan ini orang Advent sebagai satu kelompok ini mengulangi kembali kesalahan bangsa Yahudi, ya, ulang persis. Kenapa? Bukankah kita Yahudi spiritual sekarang? Kita mengulangi kembali kesalahan bangsa Yahudi dahulu. Kita yang ditunjuk untuk menjadi pembawa pekabaran, tapi dalam nyatanya doktrin kita malah kembali kepada masa kegelapan. Contoh yang paling contoh, Trinitas yang berkuasa di zaman yang mulai menyusup itu ya, dari orang Kristen mula-mula itu, mereka udah masuk itu ajaran Trinitas, lalu di konsepnya sudah masuk dari zaman orang Kristen mula-mula itu ya, lalu menjadi doktrin utama dari gereja kepausan, akhirnya masuk juga ke doktrin kedua gereja Advent dengan sangat sedih. Artinya apa? Artinya orang Advent yang harusnya tetap protes, tidak protes lagi. Sehingga Tuhan harus bersihkan lagi. Nah inilah. Jadi orang Advent yang tetap protes itu harus dicari orang yang benar-benar mau protes. Ya. Jadi yang kita mau lihat sini orangnya. Ya. Karena sebagai satu badan, tidak bisa. Sebagai satu badan ini sama seperti bangsa Yahudi, sebagai satu badan itu tidak bisa. Kenapa? Karena sebagai satu badan sudah meninggalkan tugas. Sehingga Tuhan harus mencari di dalam orang yang Kristen Advent yang tetap protes ini, ada yang tetap protes, jadi dia tetap Advent. Kenapa? Karena dia tetap mempertahankan doktrin Advent mula-mula, dan dia tetap protes. Dan mereka ini adalah orang-orang Advent sisa. Makanya namanya remnant. Ya, remnant itu adalah sisa. Sisa dari mana? Sisa dari yang tadinya protes ini. Lihat dia punya. Lalu pekerja Tuhan selesai di situ. Kenapa? Karena at even dibilang Tuhan panggil mandor, dia punya Tuhan itu bilang panggil mandor, oke, kumpulkan ini orang-orang karena kita akan kasih sekarang dia punya reward. Reward itu adalah dia punya upah. Bukankah itu adalah pada saat Yesus datang kedua kali? Ya, jadi reward itu adalah pada saat Yesus datang kembali. Artinya apa ini? Inilah aplikasi daripada satu hari. Ya. Jadi satu hari itu adalah bagian terangnya yang Yesus sebutkan, dan bagian terangnya di Matius 20 itu, ayat 1-8, itu adalah bagian di mana Yesus mau bekerja, mencari pekerja-pekerja, dan saudara dan saya, sekarang kita sedang masuk di bagian jam ke-11 sebelum Yesus datang. Kenapa? Adakah orang yang mau bekerja tetap mempertahankan prinsip kebenaran yang benar, yaitu tetap Advent dan tetap protes. Tetap protes artinya kita tidak mau yang sudah kembali lagi, bukannya maju malahan mundur itu. Ya. Jadi ini adalah pelajaran singkat tentang apa satu hari dan apakah aplikasinya. Semoga bermanfaat, dan saya sudah bikin satu tulisan tentang ini, bisa dibaca, dan ini hanya slideshow-nya saja, supaya siapa yang mungkin baru pertama kali mengerti prinsip ini, bisa mengulang-ulangnya dan melihat aplikasinya. Dan panggilan bagi kita adalah, Tuhan, bantulah saya agar saya bisa tetap berdiri menjadi pekerja Tuhan jam 11 yang nanti akan disebut yang adalah the remnant. Ya, dan kita tahu di Wahyu 12 ayat 17 katakan, and the dragon was wroth with the remnant of her people, of her seed. Jadi remnant inilah yang setan marah.
setan tidak marah kepada yang sudah kompromi, tidak. Ya. Yang setan marah ini remnant. Kenapa? Karena mereka lah mereka lah yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Jadi apabila kita mau mengikuti Tuhan, setan akan marah. Tapi tidak apa-apa, karena Tuhan berjanji Tuhan akan beserta, ya, sampai kesudahan, sampai ujung bumi. Ya, kiranya pelajaran singkat ini berguna, semua untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka yang percaya.